Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas dua token sekaligus. Yang pertama kita akan bahas Five Ayer Chain. Ini di request oleh Bang Agus ya. Katanya udah listing di Launchpad Bybit tanggal 5 Desember. Hari ini tanggal 6 Desember. Yang kedua kita akan membahas untuk Open Fabric AI di request oleh Bang Headbox. Thank you banget yang udah request. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Jadi Five Ayer, bener ya? Sebutnya Five Ayer atau 5 iri. Jadi Five Ayer ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita lihat dari penjelasan di sini, Five Ayer ini adalah sebuah ekosistem yang bertujuan untuk membawa perubahan paradigma dari ekonomi yang berorientasi pada keuntungan menjadi ekonomi yang menguntungkan. Hal ini dicapai dengan menanamkan keberlanjutan dan juga dampak sosial dalam algoritma runtime Five Chains yang memastikan bahwa aktivitas selaras dengan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan PBB United Nations, baik secara on-chain maupun di dunia nyata, mendapatkan insentif yang tinggi. Ini adalah ekosistem blockchain lapisan pertama, generasi kelima yang dirancang dengan kelestarian ekonomi dan juga lingkungan sebagai intinya, yang merupakan salah satu unicorn dengan pertumbuhan tercepat di India yang didukung oleh komunitas orang-orang yang ada di seluruh dunia. Mereka di backup oleh banyak sekali venture capital. Tentu saja dananya nggak main-main, teman-teman. Ya, ini venture capital besar-besar semua itu masuk ke project ini. Kemudian mereka juga cukup jelas dan juga transparan dalam hal menyebutkan siapa saja orang-orang di balik proyeknya. Ini saya suka. Koin-koin atau sebuah proyek yang memang secara jujur berani menyebutkan mereka itu dibikin oleh siapa. Timnya juga jelas, teman-teman. Ada founder and CEO-nya, Pratik Pratik Gauri, terus juga ada Uskars Amitabh, ya itulah teman-teman. Inilah orang-orangnya, mereka bisa dilacak langsung di LinkedIn ataupun di Telegram. Teman-teman harus cross-check sendiri orang-orang tersebut, mumpung teman-teman bisa untuk melakukan research lebih dalam. Jadi advisernya ada, CEO dan juga foundernya ada. Mereka juga disupport oleh banyak media di sini yang juga cenderung ramah terhadap kripto, teman-teman. Nah, ini project masih cenderung baru aja listing teman-teman di Bybit, dan tentunya belum terlalu banyak informasi yang kita bisa untuk gali lebih dalam ya. Tapi intinya adalah ini project layer pertama, teman-teman, generasi kelima, di mana tujuannya dia adalah untuk memberikan sustainability atau apa namanya, keberlanjutan terhadap sebuah project dan juga target dari PBB. Aku sendiri nggak tahu apakah Five Ayer ini memang dia mensupport PBB atau dia ditunjuk langsung oleh PBB untuk membuat project, atau mungkin ya memang mereka cenderung pro terhadap PBB, ya kita nggak tahu pasti, tapi intinya adalah mereka pengen bikin sesuatu yang bermanfaat nggak cuma di dunia nyata maupun juga di dunia on-chain, teman-teman. Dengan penerbitan token ini tentunya bermanfaat untuk block reward dan juga orang-orang bisa melakukan transaksi yang lebih baik. Ada beberapa mekanisme di sini terhadap kegunaan dari tokennya, seperti ya user friendly, mudah dipakai, transaksinya cepat, fee-nya murah. Kemudian community governance, proof of benefit, konsensus yang mereka sebut ya teman-teman. Kemudian juga unparalleled security dan juga multi-layer interoperability. Ya, katanya perusahaan ini itu disupport oleh Fortune 500 companies, teman-teman, yang tentunya berkontribusi di dalam proyek ini. Aku sendiri belum cek apa perusahaan-perusahaannya, tapi ya penting untuk kita melihat sih untuk kedepannya ya. Cuman untuk sekarang ini sangat terbatas lah untuk mereka punya em, data-data, teman-teman. Tidak terlalu banyak. Di komunitas Twitter mereka cukup aktif dalam hal bikin partnership, terutama soal bersama dengan organisasi-organisasi yang berhubungan sama lingkungan hidup. Salah satunya adalah The Climate Group Africa. Itu mereka udah kolaborasi di sana, dan sepertinya proyek ini pengen punya narasi ramah lingkungan, teman-teman. Gitu sih, AMA juga mereka udah lakukan untuk memperkenalkan proyek yang mereka bangun saat ini. Kalau kita perhatikan dari CMC,
Market cap-nya sekarang ada di 283 miliar. Nggak terlalu banyak karena dia juga baru listing di Bybit saja. Kemudian maksimum supply-nya belum terlihat, tapi kapitalisasi pasar yang terdelusi sekitar 9,3 triliun. Dengan supply yang beredar sekarang baru sekitar 48 miliar, teman-teman. Ya, sebagai token baru tentunya kita penting banget nih untuk melihat bagaimana pergerakan dari Five Ayer ini. So far sih dia sudah langsung nge-pump teman-teman ketika awal perilisan ya, dan sekarang harganya bertahan di kisaran 6.200. Saya rasa project seperti ini masih terlihat oke untuk jangka pendek. Cuman untuk jangka panjangnya kita perlu melihat kerja nyata yang mereka lakukan. Apakah mereka bakalan benar-benar menciptakan sebuah ekosistem yang maju, yang bisa berkontribusi untuk perkembangan zaman sesuai dengan yang mereka sebutkan, mereka pengen berdampak, teman-teman. Dan juga ya menjunjung tinggi tujuan dari United Nation atau PBB tadi. Itu kita perlu telusuri lebih lanjut sih sebenarnya untuk sekarang ini. Ya, selamat aja yang mungkin udah ikut ya narasi dari project ini awal listing di Bybit, mungkin udah cuan ratusan persen. Congratulations buat kalian. Di sini juga banyak yang komen nih soal project ini, tapi kita nggak bisa menyimpulkan ya teman-teman. Melihat dari Five Ayer sekarang diluncurkan di Bybit besok, mereka adalah blockchain pertama yang berfokus pada pasar 16 triliun RWA. Kemudian mereka juga memiliki dana yang besar dan juga bermain di Liga Sui dan APT. Ya, kita perlu untuk lihat lebih lanjut sih untuk project ini. Sementara itu aja, datanya sangat sedikit. Sorry banget teman-teman. Tapi next time kita mungkin akan bahas lagi untuk token ini. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang lain. Ada Open Fabric AI. Ini adalah proyek desentralisasi layer pertama juga yang mengusung teknologi AI untuk membangun dan juga menghubungkan aplikasi AI, di mana mereka telah memanfaatkan kekuatan blockchain, kriptografi yang canggih, serta infrastruktur terbaru untuk menciptakan landasan bagi AI apps, teman-teman. Ekosistem ini itu mudah, berbiaya rendah, dan juga tanpa kerumitan AI yang canggih. Kalau kita perhatikan dari websitenya di openfabric.ai, ini adalah sebuah project yang bisa dibilang bisa di staking. Jadi mereka menggunakan konsensus proof of stake ya, dimana teman-teman bisa staking. Live-nya, live testnetnya juga sudah ada teman-teman. Kalau kita lihat dari bagian tokenomic di sini, supply totalnya adalah di 500 juta ya, 500 juta token, dan tentunya akan ditambah tuh semakin lama semakin banyak, dengan jumlah alokasi untuk seed-nya atau untuk bibit unggulnya itu cuma 8%, private sale juga 8%. Paling banyak itu mereka ada di liquidity. Jadi kalau teman-teman melakukan staking, kemungkinan baru bisa untuk dapat lebih banyak lagi untuk token ini. Marketing punya kepemilikan cukup besar 10%, calls juga besar 15%, public juga 17%. Oke, teman-teman harus hati-hati kalau call-nya banyak sama marketingnya banyak. Teman-teman hati-hati. Kemudian partnership mereka jelas, orang-orang di balik projectnya cukup jelas. Open Fabric, ini orang-orangnya teman-teman bisa cross check langsung dia di X ataupun di LinkedIn yang mereka punya. Core konsep yaitu untuk validator, teman-teman, untuk menjalankan sebuah komunitas yang canggih ya, yang berbasiskan dengan blockchain sama artificial intelligence. Aku sendiri nggak tahu apa yang mereka bangun, apakah mereka sudah membangun sebuah project AI yang menarik yang bisa kita cross-check sendiri, sementara ini masih berupa ya retorika, tulisan-tulisan di atas tangan, tapi realisasinya kita masih harus lihat ke depannya seperti apa. Dari Twitter mereka juga cukup aktif, ada beberapa partnership yang mereka sudah lakukan, which is good news. Beberapa kolaborasi juga, terutama untuk market NFT juga mereka lakukan, guna untuk meningkatkan ekosistem yang mereka bangun. Semoga aja masih bisa tetap survive, integrasi-integrasi banyak ya teman-teman. Ya kalau disebutin satu persatu juga nggak bisa, karena hampir tiap hari mereka ada partnership baru. Itu sebagai sebuah project yang sudah listing beberapa hari lalu, kita mungkin harus melihat track record dari project AI ini sih untuk kedepannya seperti apa. Dari skor Certic mereka bagus, kuat di hampir semua lini kecuali market stability. Itu ya, dari Certic dia dapat poin double A. Semoga aja project ini juga bisa memberikan sentimen yang cenderung baik. Dari marketnya dia hanya listing di KuCoin, BitGet, sama PancakeSwap. Jadi likuiditas cenderung kecil. Untuk supply maksimum tadi 500 juta, sementara yang beredar baru
28 juta saja. Artinya token ini masih sangat aktif dan juga bisa dimainkan, dimanipulasi harganya, teman-teman. Market cap-nya kecil, baru di 5,5 juta US dollar saja. Jadi masih sangat-sangat kecil, masih cocok buat teman-teman yang suka spekulasi di token, token-token micin ya, untuk project dari Open Fabric ini. Kita akan coba lihat dari pergerakan chartnya. OFN nama tokennya, OFN USDT. Nah, kita pakai chartnya yang ada di KuCoin, teman-teman. Pergerakan chartnya overall sih udah mulai sideways setelah kenaikan yang cukup signifikan terjadi di akhir November kemarin. Dan sekarang proyek ini lagi berusaha untuk coba recover. Secara teknikal, pergerakan harganya cenderung slow untuk saat ini. Smart money sangat kecil, volume perdagangan juga cenderung kecil. Nampaknya para whales lagi fokus sama Bitcoin. Karena Bitcoin dominance-nya menguat lumayan signifikan. Secara support resistance, nggak ada support resistance yang sangat kuat karena ini project masih baru ya. Tapi level support resistance minor, support ada di kisaran 0,16. Selama dia berada di level tersebut, trennya masih sangat-sangat baik. Namun kalau dari saya agak note aja, ini volume pedagangnya rendah. Jadi hati-hati sama volatilitas dari market. Gitu sih paling untuk Open Fabric ini. Dari technical dia masih bergerak downtrend di bawah atau masih berada di dalam sebuah descending channel, teman-teman. Jadi paling gitu aja buat Open Fabric, nggak gimana-gimana. Masih cukup bagus sebagai token yang masih baru ya, teman-teman. Cuma perlu teman-teman pantau terus nih. Untuk Five Fire sama Open Fabric gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat kita berbagi informasi, update-update soal news, termasuk juga teman-teman yang suka bersosialisasi, berkomunitas. Kita punya komunitas Telegram yang bisa teman-teman langsung join, dia gratis. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.